apakah saya tanya, Raffi Ahmad kemarin dapat hadiah 5 miliar dari presiden itu di IKN kemarin hanya cuma-cuma. Mereka bayar pajak, betul bayar pajak. Tapi yang saya tanyakan dari Anda ya, Bakers ya, Bakers online ya, akunnya ya, akun bodong, akun palsu itu. Dengar, kemarin di KN dia dapat hadiah 5 miliar loh dari Jokowi. Itu hadiah cuma-cuma atau untuk apa? Meng? Halo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official. Nah, ini kita lanjut lagi dalam sebuah video, yaitu tentang parodi-parodi atau komentar-komentar netizen ya, tentang Pak Mulyono atau Jokowi guys. Ya, kita lihat beritanya seperti apa guys. Jokowi dan JK yang menjadi presiden dan wakil presiden, kita harus berani. Stop harus berani impor pangan, stop impor beras. Kenapa kita impor? Sekarang omongannya beda lagi. Malah debat. Menjaga ketersediaan stok untuk menstabilisasikan harga. Kita juga harus punya cadangan untuk bencana. Kita harus punya cadangan juga untuk gagal panen. Tanyakan ke presiden terpilih. Jangan ditanyakan ke saya. Sama aja. Silakan tanyakan ke presiden terpilih. Itu hak prerogatif presiden terpilih. Jangan ditanyakan ke saya. Aduh. Ruwet, Ruwet. tidak boleh ngerangkep jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu bener kok. Oke. Dan terjadi lagi Luhut dari Jakarta, Jokowi. Ini parah nih. Jokowi jika Prabowo rangkap jabatan menteri dan ke parpol. Waduh, Gila. Yang paling penting semuanya bisa mengatur waktunya. Ini urusan manajemen, jadi manajemen waktu. Masalah ini masalah manajemen. Jangan pas ada senang, tapi begitu ada masalah, tidak rame-rame lagi. Aduh. Pak Mul. Ini murni dari hati ya, berangkat dari hati sebagai. Assalamualaikum. Balik Medan. Presiden dan wakil presiden lambang negara. Berarti dari kita merdeka banyak negara kita. oh dia 19 menjelaskan bahwa lambang negara ini. Yang buru-buru kan elu Yono. Yang mulia si Baginda Yono Mulyono. Pinipu negara. Pasti kan Pak Jokowi tambah nggak dilirik atau Presiden Jokowi ini juga takut kalau kemudian hadir di acara pelantikan Presiden Prabowo gitu ya, nanti takut disorakin karena katanya, kata teman-teman saya yang ada di gedung DPR sana gitu ya, ketika pelantikan anggota DPR lalu itu Pak Jokowi sempat diteriaki Mulyono. Jadi kalau nanti di acara pelantikan presiden, takutnya gitu ya, suasana semacam itu jadi lebih siap, lebih matang gitu. Kalau kemarin itu kan spontanitas gitu ya, memang tidak terdengar di rekaman video yang beredar gitu ya, tapi ada tuh suara-suara semacam itu cukup banyak gitu. Cuma nggak terlalu nyaring lah, makanya
kemudian ini nampaknya membuat Presiden Jokowi agak khawatir atau trauma. Mending nggak usah hadir deh, daripada dipermalukan. Nanti kalau malah tambah nyaring gitu ya, Mulyono akhirnya pulang. Tambah hancur. Gila. Presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Aduh. Presiden Joko Widodo. Saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Dan saya juga Bro Jeng mohon kritisi ya. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Mereka pada saat menjabat, nanti Mbak Bibi juga tolong ya. Ini sangat menarik ini isu ini. Pada saat menjabat dan saat tidak menjabat, mereka tidak bisa disentuh oleh hukum. Mereka dilindungi oleh hukum, tidak tertulis. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas, tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah, itu bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Nah, berarti tidak ada kekebalan hukum kepada presiden, wakil presiden, dan mantan presiden dan mantan. Puncak dari prestasi kebohongan Jokowi ada pada IKN. Karena antara narasi awal dan narasi menuju dia turun sebagai mantan presiden ini, tanggal 20, bahasanya nggak bisa dipegang. Dia mengatakan, ini bukan beban APBN, bukan beban uang rakyat, ini investor. Proyek ini akan datangkan banyak investor. Hari ini yang dia datangkan itu koncoisme. Orang-orang yang diuntungkan oleh kebijakan Jokowi itu sendiri. Begini, saudaraku, ngotot untuk membela Jokowi dalam pendekatan hubungan emosional, politik, saya apresiasi, kesetiaan itu bagus. Tetapi juga harus melihat realitas yang ada. Banyak orang hari ini susah, miskin, dan ancaman kelas menengah yang semakin turun. Tetapi kalau Jokowi menggunakan hak uang rakyat APBN itu, maka semua itu harus dilakukan secara transparan. Siapa yang tidak suka satu proyek rancangan ibu kota yang bagus? Semua orang yang berakal sehat setuju. Tetapi dalam metode pendekatan pelaksanaan proyek ini banyak menimbulkan dugaan-dugaan. Jadi sudah masuk pada satu kesimpulan untuk menghentikan semua perdebatan Bung Siva yang tadi saya usulkan. Masuknya ke jalur hukum setelah nanti BPK itu audit. Sehingga di mana nanti dilihat apakah ini benar-benar dijalankan secara transparan, secara sesuai aturan atau tidak. Yang kedua, saya nggak pernah bilang tadi JSS Mangkrak tidak Hambalang. Saya mengatakan jembatan Selat Sunda dalam logika semua orang itu adalah proyek yang bagus, memperkuat persatuan nasional. Karena mobilisasi Jawa Sumatera itu sangat penting. Proposal SB yang sangat luar biasa ini dibuang ke tempat sampah oleh Jokowi. Sehingga Anda mesti bertanya, siapa penentu IKN ini jalan atau tidak? Menurut saya, Pak Jokowi harus bikin baik sama Pak SB. Karena itu sangat menyakiti. Pak SB tidak meninggalkan beban utang. Pak Susilo Bambang tidak meninggalkan gejolak ekonomi dan politik. Dengan berharap Pulau Jawa dan Sumatera dalam proyek JSS bisa dilanjutkan selama 10 tahun. Tidak ditengok oleh Pak Jokowi. Artinya apa? Kalau perbuatan kekuasaan Jokowi melecehkan SBY, bisa saja cara yang sama digunakan oleh Prabowo untuk mengatakan ini ambisi pribadi Anda. Ini tidak penting untuk rakyat. Ya, itu dia guys, tanggapan dari beliau ya. Gimana menurut kalian setelah melihat video ini guys? Kalian punya komentar apa? Seperti biasa, kita untuk video kali ini maksudnya sekian dulu, dan terima kasih sudah hadir, dan jangan lupa bantu subscribe ikut Kelvin. Dan buat kalian yang selalu nonton video aku, mudah-mudahan rezekinya lancar dan dipermudahkan urusan, dan sehat selalu buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.